Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Halo para pemirsa kajian Harmoni Keluarga, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Saya Khalifatul Fauziah beserta seluruh kerabat kerja menyampaikan selamat datang pada seri ke-31 dari kajian Harmoni Keluarga yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelenggarakan kajian bersama narasumber-narasumber pilihan dan sudah hadir di studio Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syukrianto ARM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini luar biasa sekali, kita sudah didatangi guru kita semuanya yang telah berkecimpung berjuang begitu lama bersama Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, para pemirsa sekalian, di penghujung Sya'ban ini tampaknya sudah sangat tepat kalau kita menyelenggarakan kajian sesuai dengan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, yakni Ramadan, momentum untuk mengharmoniskan keluarga. Tentu setiap kita sebagai seorang muslim ketika berkeluarga, pengennya kalau berkeluarga itu di dunia penuh dengan ketenangan, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan rahmat ilahi, dan kemudian nanti bersama-sama sebagai sebuah keluarga yang utuh kembali berjumpa di surga. Tentu masalahnya adalah dalam setiap kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang manis, kadang asam, bahkan pahit. Tentu ini memerlukan niat, ilmu, serta usaha untuk menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang selalu terlimpahi petunjuk dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan tema yang insya Allah menarik ini, mari bersama kita menyimak mutiara-mutiara hikmah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua, Ustadz Syukrianto, dan kami menghimbau para pemirsa sekalian untuk aktif menyimak sesuai dengan adab-adab majelis ilmu. Jika ada diskusi atau pertanyaan yang ingin disampaikan untuk meningkatkan pemahaman kita, kami persilahkan untuk menempatkan pertanyaan tersebut di kolom chat Zoom meeting online dari kajian Harmoni Keluarga maupun melalui akun media sosial Facebook dan YouTube dari Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Disiarkan langsung dari Gedung Pusdiklat Tabligh Institut Muhammadiyah. Inilah dia seri ke-31 kajian Harmoni Keluarga dengan tema Ramadan, momentum untuk mengharmoniskan keluarga. Berikutnya kita simak bersama untayan hikmah dari Ustadz kita, gurunda kita semuanya, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syukrianto ARM. Kepada Pak Syukri, ini karena kami sudah bersemangat dan tidak sabar untuk mengkaji tausiah pada kesempatan kali ini, monggo kami persilahkan. Ya, terima kasih. Tolong ditampilkan. Ya. Jadi yang pertama kita bersyukur bahwa dan kita berdoa mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Ramadan dan kita bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya sehingga bisa memperoleh derajat takwa, karena takwa itu merupakan salah satu kunci untuk bisa lebih dekat kepada Allah, ya. Dan dengan takwa itu kita akan menjadi orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kita pada sore hari ini ingin bicara Ramadan itu untuk bisa kita jadikan momentum untuk mengharmoniskan keluarga, ya, karena mungkin di dalam sebelum Ramadan itu kita ya sudah ada dalam lingkungan keluarga, tapi mungkin dengan kegiatan yang ya masing-masing punya kegiatan sendiri, sang ayah punya kegiatan ini, ibu ini macam-macam, sehingga suasana keluarga itu hanya kadang-kadang ketemu kalau malam hari dan semuanya sudah lelah. Nah, karena itu kita ingin membicarakan Ramadan itu untuk dijadikan momentum untuk mengharmoniskan keluarga. Lanjut. Nah, kita harus membahas lebih dulu apa itu pengertian
harmoni keluarga. Jadi harmoni itu adalah paduan dari berbagai unsur yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dan menyempurnakan sehingga terwujud satu kesatuan yang indah dan menarik. Contoh dalam bidang lukisan. Dalam bidang lukisan itu cat itu ada yang warna merah, ada kuning, ada biru dan sebagainya. Mungkin kalau itu yang memegang saya, cat-cat itu saya, itu tidak bagus. Tapi kalau yang menggunakan cat, menata cat itu adalah seorang pelukis, seorang seniman, dia akan bisa mencampur dan menggores-goreskan cat itu dalam kanvasnya sehingga akan terjadi satu gambar yang indah dan menarik dalam lukisan itu. Dalam wujud taman misalnya, taman itu kadang-kadang ada melati, ada mawar, mawarnya juga warna-warni, ada kemboja, ada mungkin arum dalu, ya. Itu kalau itu ditata sedemikian rupa itu akan menjadi sebuah taman yang indah. Tetapi kalau itu tidak bisa ditata dengan bagus, ya itu hanya akan merupakan sebuah kumpulan atau koleksi dari tanaman-tanaman bunga. Tapi kalau ada orang yang ahli dalam menanam bunga, maka dia akan menyusun itu dan nanti suasana di taman itu akan menjadi taman yang asri dan indah. Nah, kemudian dalam bidang musik. Dalam bidang musik itu ada klarinet, ada gitar, ada saksofon mungkin dan macam-macam. Nah, itu bunyinya satu sama lain beda-beda. Tapi di tangan seorang dirijen atau seorang penyusun lagu, maka itu kemudian bisa diatur, dimainkan dengan baik dan orang yang mendengar akan menjadi tertarik, akan menjadi senang, akan menjadi hatinya gembira dan sebagainya. Tinggal musiknya itu digarap seperti apa. Kalau musik itu menggambarkan suatu cerita tentang sedih, ya akan menyebabkan orang itu menjadi sedih. Tapi kalau musik itu menggambarkan satu yang religius, orang akan bisa menjadi tambah imannya, seperti mungkin lagu-lagu dari Bimbo dan sebagainya itu. Ya. Nah, maka di dalam wujud masyarakat, sebenarnya contohnya banyak sekali. Dalam masyarakat itu juga banyak sekali unsur-unsur satuan-satuan dalam masyarakat yang punya karakter yang berbeda-beda. Maka itu dalam kehidupan itu Allah menginginkan itu supaya didesain menjadi satu masyarakat yang harmonis, ya. Nah, dalam surat Al-Hujurat itu dinyatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban illa lita'arafu. Nah, karena itu masyarakat yang ada yang karakternya begini itu disuruh satu sama lain saling kenal mengenal, ya. Saling kenal mengenal, kemudian lalu menyesuaikan, ya antara satu dengan yang lain. Kita memahami kalau karakter saudara kita dari Batak itu begini, karakter kita saudara dari Madura begini, dari Jawa begini, dari Solo begini, dari Makassar begini. Nah, itu tetapi kalau sudah terpadu mungkin, nah ini kebetulan kita di Muhammadiyah, ya. Muhammadiyah itu pimpinannya atau unsur-unsurnya atau anggotanya itu dari berbagai suku bangsa. Dan alhamdulillah di Muhammadiyah itu lalu terpadu sebuah organisasi persyarikatan yang satu sama lain saling isi mengisi, ya. Di Muhammadiyah itu memang pada awalnya misalnya ketuanya Kiai Ahmad Dahlan, kemudian karena waktu itu masih terbatas, ketika Kiai Dahlan sedo lalu digantikan atau Kiai Dahlan sudah menyiapkan penggantinya namanya Kiai Ibrahim, kemudian Kiai Isam. Tetapi pada berikutnya sudah berkembang sampai ke Jawa Timur sehingga di sana ada ulama yang alim, Kiai Mas Mansur, lalu Kiai Mas Mansur dan seterusnya. Dan kemudian pada akhir itu kita semakin berkembang. Ketua adanya Pak Profesor Dr. Amin Rais, lalu Profesor yang dari Solo, ada Profesor Syafi'i Ma'arif yang dari Sumatera Barat, kemudian Profesor Din Samsudin dari NTB, lalu sekarang Profesor Dr. Haidar Nasir dari. Jadi itu karena
sukunya beda-beda, tetapi mereka bukan untuk gontok-gontokan, mereka bisa saling menyesuaikan sehingga terjadi harmoni dalam persyarikatan Muhammadiyah. Itu wujud dalam masyarakat, dan itu masih banyak lagi bisa kita contohkan. Lanjut, Mas. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi terbentuknya harmoni keluarga? Faktor yang menentukan terbentuknya harmoni keluarga adalah komunikasi. Ya, kalau kita berkomunikasi itu bisa berkomunikasi dengan verbal, tapi dengan tulisan atau dengan isyarat atau dengan perilaku, ya, itu bisa dilakukan komunikasi. Nah, komunikasi itu makin sering terjadi komunikasi, maka kita akan saling bisa memahami satu sama lain. Misalnya karena kita sering ketemu dengan adik saya misalnya, saya akan bisa memahami karakter adik saya, dan adik saya juga bisa memahami karakter saya. Ya. Kalau kita selalu misalnya komunikasi dengan orang tua, maka kita juga akan bisa mengerti, oh orang tua kita itu seperti ini, ayah seperti ini, ibu seperti ini, ya, nenek seperti ini, kakek seperti ini. Sebaliknya, beliau-beliau juga akan mengerti, oh anak saya itu seperti ini, kan karakternya seperti menantu saya seperti ini. Nah, ini karena sering terjadi komunikasi. Maka dalam Islam itu supaya kemudian komunikasi kita dengan Tuhan itu baik, maka kita disuruh sholat, ya. Sholat di samping zikir, di samping berdoa, itu sholat intinya, ya. Karena sholat itu merupakan salah satu. Nah, sholat itu yang pokok 5, ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Tetapi supaya komunikasinya lebih intensif, maka ada sholat-sholat sunat. Ya, semakin kita rajin melakukan sholat sunat, maka jumlah pertemuan kita dengan Allah itu akan makin banyak. Misalnya sebelum sholat zuhur kita sholat 2 rakaat, atau setelah zuhur kita sholat 2 rakaat sebelum asar. Itu jadi kita akan makin banyak melakukan komunikasi, kita akan banyak mengenal Tuhan, dan Allah juga akan senang karena kita dekat. Nah, dalam bulan Ramadan ini, selain ada misalnya sholat wajib, kemudian ada sholat rawatib, itu juga dianjurkan dengan sholat tarawih dan sebagainya, di samping zikir baca Quran. Maka kalau ini terjadi komunikasi, tentu kita akan menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Karena itu ini komunikasi itu menjadi faktor penting dalam membangun harmoni kepada Allah. Nah, tapi nanti dalam keluarga, maka pertemuan yang intensif antara anggota keluarga itu akan bisa menyebabkan saling memahami karakter dari orang-orang yang terlibat. Nah, unsur-unsur atau pelaku komunikasi dalam keluarga itu karena keluarga itu masing-masing punya kepribadian karakter, status dalam keluarga yang berbeda-beda, seperti misalnya karakter ayah. Apakah ayah kita itu otoriter atau ayah kita itu komunikatif? Ayah kita itu demokrasi. Demikian pula ibu. Ya. Demikian pula antara ayah dan ibu, sering komunikasi enggak? Ya, komunikasi mungkin hanya saat-saat tertentu, tapi komunikasi yang intensif itu bisa dibangun lewat berbagai hal yang nanti akan kita kemukakan. Demikian pula anak, ya, anggota keluarga dan sebagainya. Nah, demikian pula seperti kakek, nenek kalau ada dalam keluarga itu, atau kemanakan yang ada dalam lingkungan itu. Misalnya keluarga itu selain mengasuh putranya sendiri, juga mengajak anaknya saudara, ada yang dititipkan di situ, atau adiknya, ada famili. Itu dalam keluarga yang intinya ayah, ibu, dan anak, dan mungkin ada tambahan, atau kalau di situ masih ada orang tuanya, ada kakeknya dan neneknya, itu harus diusahakan bagaimana supaya keluarga itu menjadi harmoni. Sesering kali, sebanyak mungkin dilakukan komunikasi sehingga akan terjadi keharmonisan yang mohon nanti diingatkan kalau waktunya saya ya, supaya saya tidak terlalu panjang. Lanjut, Mas. Nah, tujuan mengharmonikan keluarga itu tujuannya dalam harmoni keluarga itu untuk mengharmoniskan kehidupan keluarga, itu mewujudkan keluarga sakinah, keluarga yang tenang walaupun ada perbedaan-perbedaan, ya. Nah, di situ juga terbentuknya tujuan dari
adanya keluarga sakinah itu bukan hanya membesarkan anak dari manusia kecil ya menjadi anak atau nanti menjadi manusia atau menjadi nanti bekas manusia kalau sudah tua atau manusia bekas. Nah, kemudian terbentuknya individu yang berkualitas dan kuat imannya, ya, yang berkualitas. Kualitas itu kuat imannya. Jadi dalam keluarga sakinah itu yang baik, yang tenang tadi diharapkan terbentuk individu atau anak-anak tadi, anak-anaknya atau orang-orang yang di situ menjadi anggota keluarga yang kuat imannya, ya, akhlaknya mulia, cerdas, cakap, percaya pada diri sendiri. Orang Islam harus percaya pada diri sendiri, jangan rendah diri. Jangan rendah diri ya. Kalau rendah hati bagus. Harus sejahtera ya. Karena itu sejahtera itu maksudnya hidupnya berkecukupan ya. Karena kalau dalam ya ini saya ulangi aja. Berakhlak mulia itu imannya kuat ya, karena iman itu adalah poros dalam kehidupan yang menentukan jalannya hidup manusia itu adalah iman. Nah, maka Kiai Dahlan itu ketika menjelaskan surat Al-Asr itu ditekankan betul iman. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, itu iman itu ditekankan supaya kuat karena orang-orang Islam yang imannya kuat itu akan punya pendirian yang teguh dan kalau punya cita-cita, punya apa itu akan kuat. Lalu berakhlak mulia, ya. Berakhlak mulia, wa'itsu li utami makarimal akhlak itu untuk mewujudkan orang-orang yang beriman itu memiliki akhlak yang mulia. Lalu cerdas, ya, dan cakap. Itu karena itu di dalam Islam dianjurkan untuk selalu menuntut ilmu, ya, selalu bertukar pikiran, dialog dan sebagainya. Cakap itu terampil, bisa apa-apa. Jangan orang Islam itu tidak bodoh atau kalan itu. Ini kita kan harus prihatin. Negara Indonesia itu negara yang mayoritas Muslim, tetapi karena mungkin kita belum seluruhnya cakap, ya itu akhirnya kita masih dipimpin oleh orang-orang yang kurang dari yang kita harapkan lah. Percaya pada diri sendiri, ya. Itu harus yakin bahwa kita sebagai orang Islam itu bisa melakukan berbagai hal dengan sebaik-baiknya. Sejahtera itu artinya dalam arti kecukupan rezeki. Karena itu kalau bisa setiap anggota warga masyarakat Muslim, khususnya anggota Muhammadiyah, itu menjadi orang yang sejahtera hidupnya. Nah, istilahnya dzu malin ya. Jadi kalau nanti dia di masyarakat ya tangannya itu di atas yang memberi. Al yadul ulya khairum minayatis sufla ya. Bahagia itu adalah kesenangan yang terus-menerus panjang, dinamis ya. Jadi orang Islam itu jangan ya banyak tidur lalu seperti Mbah Surip, jangan ya. Tapi harus dinamis banyak, kreatif ya. Karena manusia itu ada makhluk budaya, kreatif. Ya, kalau malaikat itu kan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis sulak. Selalu bertasbih saja. Tapi kreatif manusia itu. Nah, kreatif itu banyak akal, banyak melakukan perbuatan dan produktif dan bermanfaat. Produk itu menghasilkan sesuatu. Ya. Karena itu saya dengan teman-teman di LSBU itu juga saya selalu mengajak bagaimana kita supaya produktif. Nah, produktif dalam mencipta lagu, produktif dalam menulis, produktif dalam membuat puisi, produktif dalam membuat film dan sebagainya. Sehingga kami sekarang ini sudah membuat 4 film yang mudah-mudahan ini nanti akan kalau proses berjalan terus kita akan makin lama makin banyak. Ya. Kita bermimpi supaya nanti bisa mengalahkan dalam berdakwah itu dengan film itu bisa mengalahkan produk-produk Bollywood dan Hollywood ya. Lalu juga keluarga dan masyarakat dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat, jelas ya. Jadi apa yang kita produksi, misalnya kita sebagai seorang pelukis yang membuat lukisan-lukisan yang baik, tapi kalau kita pengusaha yang membuat kue yang enak tapi juga bergizi, tampilannya bagus dan sebagainya dan sebagainya. Terus Mas, ya lanjut. Nah, strategi mewujudkan keluarga harmoni. Caranya,
yaitu merealisasikan perintah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi kalau Kiai Dahlan itu setelah pulang dari haji yang kedua tahun 1904, itu Kiai Dahlan itu mengajarkan surat Wal Asri. Ya, tadi saya ingatkan, surat Wal Asri itu diajarkan oleh Kiai Dahlan dalam berbagai kelompok. Ada kelompok laki-laki yang pernah di pesantren, ada yang sudah lulus, ada yang belum. Itu yang dulu kelompoknya itu dipimpin oleh Kiai Raden Haji Hajid. Kiai Raden Haji Hajid itu kakeknya Pak Budi Setiawan, ketua lembaga bencana itu, ya, MDMC. Ya, itu walaupun Pak Hajid itu dulu murid yang termuda, tapi karena dia tinggal di Kauman, maka oleh Kiai Dahlan ditunjuk sebagai ketua kelompoknya. Nah, itu mengatakan dalam bukunya yang diedit oleh Mas Budi Setiawan itu sekitar 7 bulan lebih. Tapi menurut Kiai Jazuli itu dari Purworejo, itu gurunya Letnan Jenderal Sarbini itu ya. Nah, dulu Pak Sarbini itu adalah pegawai Poliklinik Muhammadiyah di Purworejo, kemudian pindah ke Gombong, kemudian ketika sebelum clash itu ada perekrutmenan tentara, itu dia masuk, akhirnya menjadi Letnan Jenderal dan pernah menjadi Pangdam Jawa Tengah. Jadi Kiai Dahlan itu menginginkan Wal Asri itu diamalkan, karena itu diajarkan sampai 8 bulan, padahal cuma 3 ayat. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw. Cuma 3 ayat, tapi 8 bulan. Karena supaya waktu itu diisi setiap saat. Ya. Nah, demikian pula ketika mengajarkan Al-Ma'un. Nah, itu juga sampai 3 bulan, sampai Kiai Suja itu tanya, itu kok yang diajarkan kok cuma Al-Ma'un terus tidak naik-naik itu. Nah, sudah diamalkan belum? Sudah diamalkan belum? Sudah. Gimana mengamalkannya? Kalau sholat dibaca, oh bukan begitu, sekarang kamu keluar Kauman, cari orang miskin, anak yatim, kumpulkan, diberi sabun, mandi, dimandikan, pakaian yang bagus, syukur baru, lalu diajari ibadah dan sebagainya, dan dipelihara. Nah itu jadi dari 2 surat itu, karena Kiai Dahlan kemudian umurnya tidak panjang, cuma 55 tahun, nah itu kemudian Muhammadiyah itu sekarang ini menjadi organisasi yang paling besar di dunia. Tidak ada organisasi di dunia yang mempunyai perguruan tinggi sebanyak Muhammadiyah. Tidak ada organisasi di dunia yang mempunyai TK dan PAUD sebanyak 26.000 Aisyah. Ya. Nah, tidak ada yang organisasi yang punya rumah sakit banyak seperti Muhammadiyah. Itu baru 2 surat. Ya. Nah, itu strategi mewujudkan keluarga yang harmoni. Tapi itu kalau ini kan di dalam masyarakat, maka dalam kehidupan sehari-hari, itu ya kita harus merealisasikan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau Quran itu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, maka ini kita lakukan. Sehingga cara orang Islam bergaul itu misalnya antara suami istri itu bagaimana, ya saling kenal mengenal dengan baik, antara ayah dengan anak bagaimana, antara ayah dengan atau anak dengan ibu bagaimana, dan seterusnya. Demikian pula sunnah. Lalu yang kedua, strateginya yang meneladani kehidupan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Ya. Jadi Rasulullah itu teladan dalam berbagai kehidupan. Beliau teladan dalam cara beribadah. Beliau teladan dalam pergaulan, misalnya dengan istrinya, menyantuni dengan baik. Beliau teladan terhadap anak-anak kecil cucunya. Misalnya saja, Rasulullah itu pernah sholat, sedang sujud, cucunya Hasan Husain itu naik ke punggungnya. Itu ditunggu oleh Rasulullah sampai turun. Nah, jadi tidak dimarahi. Tidak dimarahi. Itu menunjukkan bagaimana ya perilaku seorang kakek kepada cucunya, demikian cintanya ya. Jadi anak itu dilatih sedemikian rupa, tidak dimarahi tetapi diberi bimbingan dan sebagainya, sehingga Hasan dan Husain itu akhirnya menjadi orang yang baik. Nah misalnya, jadi ini meneladani dalam kehidupan bagaimana Rasulullah itu
misalnya menghargai kepada istrinya, terutama misalnya kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kan seorang perempuan bangsawan kaya raya, ya. Tapi ketika diangkat menjadi Rasul, kemudian segala kekayaannya itu oleh Khadijah diberikan kepada Nabi dan kemudian digunakan untuk kepentingan apa saja dalam rangka dakwah. Ini biasanya orang itu, kalau orang, mohon maaf tidak semua tentunya, tapi kebanyakan perempuan itu pelit kalau dengan harta. Tapi Khadijah ini luar biasa karena itu merupakan ini. Nah, ini maka dalam itu Rasulullah itu sangat menghargai dengan Khadijah. Lalu meneladani kehidupan para pemimpin yang berhasil. Misalnya seperti Kiai Dahlan sendiri, itu harus kita teladani bagaimana cara beliau hidup dan sebagainya. Seperti Buya Hamka misalnya. Buya Hamka itu pernah ditahan oleh Bung Karno, tetapi memaafkan kesalahan Bung Karno. Buya Hamka itu pernah dimaki-maki oleh Pramudia Anantatur, tapi ketika Pramudia Anantatur mengirimkan anaknya untuk diajar Islam, oleh Buya Hamka diajar. Ya, demikian pula dengan Muhammad Yamin. Jadi pemimpin-pemimpin kita itu banyak orang yang bisa kita teladani. Nah, Buya Hamka itu misalnya dalam sekolahnya dia tidak tamat SD, ya, tapi dia kemudian belajar sendiri, otodidak, ya, itu sampai menjadi pinter. Bahkan ketika ditahan oleh Bung Karno sampai beberapa bulan, dia bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Nah, ini orang yang tidak punya rasa dendam, tapi kemudian bisa menggunakan setiap momentum itu untuk kebaikan, itu dilakukan. Nah, ini Buya Hamka itu perlu diteladani dan sebagainya. Lanjut, Mas. Nah, metode dalam membangun harmoni keluarga adalah melibatkan semua anggota keluarga dan menciptakan ibu dan anak. Misalnya dalam bulan Ramadan ini nanti, misalnya, ya, nah, ini nanti kita ketika sahur bersama, ya, bersama bagaimana sahur, ya, saling membangunkan. Ini maaf saya memberikan contoh karena pengalaman saya, ya. Dulu ayah saya Pak R. Fakhrudin itu kalau mau puasa, puasa sunat, lebih-lebih puasa Ramadan, itu sore itu tanya kadang-kadang, ya tidak setiap besok sahurnya lauknya apa. Nah, zaman saya kecil itu di Jogja itu ada gudeg namanya gudeg Harjo. Itu kalau mau masuk ke Kepatihan, tempat kantor gubernur dan itu di situ sebelah pintu masuk itu ada warung Harjo yang gudegnya waktu itu paling enak seluruh dunia, karena di Jogja itu paling enak. Jadi kalau Amerika tidak ada gudeg, jadi itu gudegnya enak. Itu terus Pak R malam hari itu menyuruh namanya Kang Wasidi yang membantu kami itu untuk beli gudeg. Nah, dengan adanya gudeg dari Bu Harjo tadi, nah, kita menjadi semangat untuk sahur. Nah, sehingga ketika membangunkan, kayak gudegnya wis dipanasi, wis saya kemudian adik-adik ya, bangun, ada semangat. Nah, jadi Pak Air itu ketika akan sahur sudah mengajak untuk merundingkan apa besok. Nah, tetapi kalau berbuka tidak, karena berbuka itu kalau orang lapar mesti apa-apa enak itu. Nah, jadi lalu juga di dalam bulan Ramadan itu kita bisa ketika buka bersama atau ketika sahur bersama itu bisa saling tanya, bisa saling, besok rencananya apa ketika sahur, ya. Besok ada acara apa, pagi di mana, siang di mana, sekolahnya libur enggak, kalau libur apa kegiatannya. Di Kauman ada pengajian Tarbiyatul Atfal jam berapa, itu kita dan seterusnya. Jadi dalam pertemuan dalam satu meja ketika sahur itu kita bisa. Nanti ketika kita berbuka itu kita juga bisa saling tadi apa yang dilakukan dan sebagainya. Itu di sana terjadi
komunikasi yang intensif antara ayah, ibu, dan anak-anak. Nanti mungkin ada hal-hal yang kurang pas, apa ayahnya mengingatkan atau ibunya mengingatkan dengan baik-baik, atau ada sesuatu hal yang kurang pas, anak-anak bisa mengusulkan ya. Jadi semua anggota keluarga yang ada dalam rumah tangga itu kalau bisa dalam bulan Ramadan itu, apalagi dalam suasana COVID misalnya, itu bisa berkumpul bersama, kemudian saling mengingatkan, kemudian saling menyampaikan pesan, misalnya, oh kalau makan ini jangan banyak-banyak karena ini berbahaya dan sebagainya, atau kalau kebanyakan manis-manis ya kurang bagus dan sebagainya. Nah, semuanya bisa dikomunikasikan. Lalu juga misalnya tentang kaitan-kaitan dengan misalnya ibadah. Nah, ini nanti kita setelah buka bersama itu kita sholat di masjid, dan tadarusnya di mana? Nah, kalau tadarusnya keliling, ya dulu kan ketika kita di Kauman juga tadarusnya keliling, artinya dari anggota tadarus yang sekitar 7-8 orang itu zaman saya itu gantian ke rumah ini dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan demikian. Dan banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan metode komunikasi dan pendekatan seperti itu. Terus Mas. Ya. Nah, jadi pendekatannya harus humanistis, psikologis, agamis, dan ilahiyah. Jadi kita mendekati kemanusiaan dan menggunakan kejiwaan, jangan mentang-mentang sebagai ayah lalu diktator, atau sebagai anak ya mungkin tidak dan sebagainya, tapi harus kita menghormati ya, kita secara humanis tentang kemanusiaan itu kita tonjolkan, terutama dari yang tua kepada yang muda ya. Kemudian juga pendekatan agamis atau pendekatan ilahiyah, profetik lah ya, kita karena Ramadan itu adalah perintah agama ya, kita pakai hadis-hadis atau pakai dalil atau pakai pendekatan, misalnya bagaimana orang yang lebih tua itu bisa menghargai yang muda, sementara yang muda itu juga menghargai yang tua. Itu seperti yang diajarkan oleh agama kita ya. Misalnya kalau orang tua kan kita tidak boleh berkata uf atau berkata atau tidak, wala taqul lahum ufen ya, wala tanharuma qaulan kariman. Jadi kita harus menggunakan kata-kata atau cara bersikap. Lanjut Mas, pendekatan kita seperti itu. Nah ini saya katakan tadi sudah saya sebut pemanfaatan waktu sahur. Nah, waktu sahur ya. Atau sebelum sahur, kalau model Pak AR tadi sebelum sahur kita ya. Nah, kemudian pemanfaatan waktu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu kalau masa COVID ini ya imamnya kalau bisa ayah, atau kalau ayah ingin mendidik, imamnya anaknya yang sudah baligh dan yang sudah bacaannya lumayan baik. Kalau dulu waktu kita tinggal di Cikditiro, sekarang menjadi kantor pimpinan pusat Muhammadiyah, itu pada waktu sholat itu ya, sholat apapun itu Pak AR itu selalu memerintahkan salah satu bergilir untuk menjadi imam ya. Bahkan kalau ada tamunya itu diminta menjadi imam dan kultum. Nah, jadi waktu salat itu tarawih itu ya nanti digilirkan, ini yang menjadi imam siapa, apakah selama 11 rakaat itu imamnya tidak ganti atau pakai bergantian dan sebagainya, mungkin bisa saja isaknya yang menjadi imam ayah tapi tarawihnya anaknya atau dibalik dan sebagainya ya. Nah, itu lalu setelah sholat tarawih itu diadakan kultum bergilir. Nah, bergilir atau kultum itu ya mungkin pertama kali kalau orang bicara itu brutal gradul ya. Tapi setelah berulang 3 kali, 4 kali, 5 kali menjadi biasa. Sehingga dulu anak-anak di asrama Cikditiro di tempatnya Pak R yang sekarang menjadi kantor itu hampir semuanya kalau disuruh bicara sudah lalu terampil ya, apa yang dibicarakan, sekedar ketemu teman ceritakan tadi saya ketemu teman begini, nah, lalu apa itu menjadi tema. Lalu pemanfaatan waktu tadarus. Nah, tadarus itu kan kita baca bergilir, yang satu menyimak
membetulkan dan sebagainya. Nanti mungkin di situ setelah tadarus omong-omong atau pada waktu tadarus itu ada setelah mengartikan ada tanya jawab dan sebagainya dan sebagainya. Lalu pemanfaatan waktu berbuka, tadi sudah saya singgung, berbuka itu ya ketika buka siapa yang mimpin doa, lalu bagaimana, apa dulu, oh makannya enggak usah, makannya nanti setelah sholat maghrib. Nah kita berbuka dulu, dibatalkan dulu ya. Nah, setelah sholat maghrib, nah, kemudian mengaji sebentar, kemudian baru makan dan sebagainya. Nah, di situ kemudian juga ada dialog pada waktu berbuka. Lalu pemanfaatan keseluruhan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu kan apa ya, seluruhnya itu bisa dimanfaatkan untuk membangun harmoni keluarga. Ya, mulai dari bangun tidur, sahur dan sebagainya, juga dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari, kaitan dengan kebersihan, kaitan dengan yang lain-lain. Terus Mas, habis? Nah, habis ya, sudah. Saya kira itu yang mungkin ada hal-hal yang perlu kita dialogkan atau. Baik, terima kasih Ustadz Syukrianto. Tadi ini menarik sekali karena ternyata kita diingatkan bahwa setiap detiknya, setiap menitnya itu dari bulan Ramadan pada dasarnya bisa dimanfaatkan ya Ustadz. Tapi tadi diawali dengan kadang-kadang kondisi keluarga itu mungkin ayah sibuk, ibu sibuk, ketemunya ya, juga. Itu sebelum Ramadan biasanya. Nah kalau misalnya kebetulan masih bertugas nih Ustadz di bulan Ramadan, bagaimana mensiasati waktu yang sedikit supaya kemudian ketika bertemunya itu walaupun cuma sebentar tapi bisa berkualitas begitu Ustadz. Iya. Jadi kalau sekarang ini sebenarnya makin mudah karena sekarang ada HP, ada gadget ya. Nah, sehingga bertemu secara fisik sedikit, tetapi bertemu lewat komunikasi di sela-sela mungkin ayahnya di kantor sedang tidak ada pekerjaan, nelpon putranya atau istrinya pas ada lalu nelpon WA suaminya dan sebagainya. Itu sekarang sebetulnya bisa. Tapi kalau untuk ibadah, untuk menambah tabungan kita, itu sesungguhnya setiap detik itu bisa kita lakukan. Ya, sebab kita bicara subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, itu kalau petani ya sambil makani ayam, subhanallah, alhamdulillah. Kalau orang setir, ya itu subhanallah, alhamdulillah. Itu setiap detik kita bisa menambah tabungan kita yang sifatnya zikrullah tadi. Tapi nanti yang sifatnya amaliyah bisa waktu misalnya kita lalu akan berderma, lalu ya berhenti dulu itu. Ada orang, kita lihat orang itu kok miskin, kok menderita, ya itu kita beri. Tapi memang begini, Nabi itu pernah kedatangan orang yang kuat, lalu minta-minta. Nabi dilihat orang itu, lalu ditanya, kamu masih fisiknya gitu kok minta-minta? Ya kami tidak punya. Udah, kamu sekarang punya apa di rumah? Saya punya ambal dan cangkir. Ambal itu kira-kira karpet tua itu sama cangkir. Bawa ke sini. Lalu dibawa ke tempatnya Nabi. Ya, dibawa. Lalu oleh Nabi ditawarkan kepada sahabat yang ada di sekitar itu. Siapa yang mau membeli ambal dan cangkir ini? Saya Rasulullah, berapa? Saya beli 1 dirham. Rasulullah, oh jangan. Ada yang lebih? Nah, lebih, ada kemudian. Lalu berapa? 2 dirham. Nah, terima ambal sama cangkirnya. Uang 2 dirham ini kemudian diberikan pada orang yang kuat tadi, yang minta-minta tadi. Ini yang 1 dirham kamu belikan makanan untuk anak dan istrimu, yang 1 dirham belikan kampak. Bawa sini kapalnya. Nah, lalu orang itu ke pasar, beli makanan, berikan istri dan anaknya, kampaknya diberikan pada Rasul. Nah, Rasul bilang, sekarang kampak ini saya beri tali, kamu pergi ke kebun-kebun kurma. Ambil, tebang batang-batang kurma yang sudah kering,
daun-daun kurma yang kering, ikat, jual ke pasar. Kamu jangan ketemu saya 2 minggu. Setelah 2 minggu, orang itu datang kepada Nabi membawa 10 dirham. Masya Allah. Padahal tadi modalnya berapa? 1 malahan. 2 dirham toh? Yang 1 ya, karena dijualkan. Nah, di sini apa? Di sini tuh Nabi melarang kalau orang kuat itu jangan minta-minta. Ya, karena itu orang Islam itu harus sejahtera tadi. Lalu yang kedua, Nabi menunjukkan jalan bagaimana mencari modal dengan menjual kayu. Lalu ketika Nabi menunjukkan di mana mencari pekerjaan, membersihkan kebun kurma orang dapat upah, ranting-ranting dan kayu-kayunya diikat dijual ke pasar dapat hasil. Kemudian ditabung. Nah, dia sudah bisa memberi makan pada istri dan anaknya dan masih punya sisa 10 dirham. Jadi karena itu apa ya, kemiskinan itu harus diberantas. Bukan orang miskinnya ya, kemiskinannya. Karena itu Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, andai kata kemiskinan itu berupa sebuah makhluk, akan saya tebas lehernya. Karena Islam itu anti kemiskinan, tapi sayang dengan orang miskin. Jadi orang miskin itu harus diangkat, dibantu bagaimana supaya tidak menjadi miskin lagi. Ini cara pembebasan kemiskinan menurut Islam. Kalau menurut Karl Marx, orang miskin, petani dan buruh yang miskin tadi disuruh berontak pada juragannya. Ini di komunis itu mesti ada berdarah-darah. Tapi kalau dalam Islam tidak. Nah, ini kelebihan Islam. Karena Nabi Muhammad itu orang yang sangat kaya, sehingga Nabi Muhammad itu kaya, bangsawan, kepala negara, panglima, menyayangi orang miskin. Berbeda dengan Karl Marx tadi. Karl Marx itu anaknya 2 mati karena kelaparan. Dia hidup karena dibantu oleh Friedrich Engels misalnya begitu. Jadi Islam itu harus menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk membantu orang-orang miskin. Mereka dibebaskan, diberikan pekerjaan dan sebagainya, atau disuruh berwirausaha, ditunjukkan. Ini ajaran Islam. Jadi keteladanan itu keteladanan seperti itu. Nah ini Ustadz, menariknya adalah kadang dalam anggota keluarga itu kan ada anak-anak usia dini yang sebenarnya belum taklif untuk berpuasa, tapi hendaknya diajarkan berpuasa. Ini bagaimana Ustadz? Mengajarkan anak-anak ini berpuasa, terutama lagi kalau dia punya adik Ustadz, adik yang lebih belum bisa diajak berpuasa dan mungkin nanti iri misalnya, kalau kok adik saya makan, saya enggak. Itu bagaimana Ustadz? Nah, itu jadi kepada anak itu diajarkan mulai menahan diri. Nah, nanti makannya jam sekian. Atau anak itu kan, kalau dulu saya di waktu kecil ada namanya poso beduk. Poso beduk itu kita puasa, itu zuhur kita sudah makan, nanti puasa lagi sambung. Ada poso asar, karena kita kuatnya baru sampai asar, ya asar makan, nah, nanti terus tidak makan lagi, baru sampai maghrib. Itu ada tahapan-tahapan. Dan itu kalau dididikkan dengan kasih sayang, insya Allah bisa. Tapi jangan otoriter. Kalau otoriter itu maksa-maksa itu dalam Islam nggak boleh. La ikraha fiddin itu tidak boleh dipaksakan orang untuk beriman. Tidak dipaksakan. Tapi juga tidak boleh dipaksakan di dalam melakukan hal, tapi harus bertahap secara edukatif. Terus dimotivasi, diberi ya. Itu dengan cara begitu insya Allah. Jadi memang ini tidak mudah. Wong dulu, kalau saya kebetulan orang tua saya, kita sholat subuh itu kadang-kadang kan subuh itu tidur kan enak, ya. Nah, itu Pak itu kalau habis wudhu sholat malam ya. Nah, itu menjelang subuh itu wudhu lagi itu misalnya nanti airnya tuh diciprat-cipratkan ke kita yang tidur tadi, diciprat-cipratkan itu. Ya sudah bahasa Indonesia. Ya, itu lagi sehingga kita itu karena ya kita pertama mangkel gitu, kecewa karena kan kena air dingin ya, tapi lama-lama jadi setelah biasa kita senang, bangun lebih awal itu sendiri senang. Lebih pagi karena dan
Kiai Dahlan tadi karena itu kalau bisa memanfaatkan waktu, mengisi waktu itu orang akan bisa maju. Jadi hanya orang yang bisa memanfaatkan waktu, mengisi waktu, menggunakan waktu, itu orang yang akan maju. Maka itu diajarkan oleh Kiai Dahlan berulang-ulang. Maka lapangan ASRI itu lapangan yang dibangun oleh Pak Farid Ma'ruf dan teman-teman untuk memperingati pelajaran Kiai Dahlan tentang wal asri, maka dinamakan lapangan ASRI. Itu lapangan anak-anak yang disiplin dulu. Luar biasa. Ya. Nah, ini Ustadz tadi sempat pula dimaktubkan di dalam keterangan ketika tausiah tadi, anggota keluarga itu pada dasarnya ada juga asisten rumah tangga misalnya. Nah, ini bagaimana adab-adab mengharmoniskan keluarga yang ada asistennya, Ustadz? Kapan kita bagaimana secara teknis bagaimana kemudian kita mengharmoniskan hubungan kita juga bersama yang notabene anggota keluarga juga itu. Iya, mereka anggota keluarga. Karena itu kalau dalam Islam itu tidak boleh kemudian kita anukan sebagai batur, itu tidak boleh. Nah, itu kita ya harus menghargai, dia kan manusia. Betul. Cuma nasibnya mungkin rezekinya belum lalu tidak sekolah sehingga pendidikannya rendah, sehingga dia, ya kalau bisa dia selalu diajak, selalu dilibatkan sehingga dia seperti menjadi keluarga. Mungkin kita bisa belajar kepada Pak Profesor Dr. Nur Rahman Hajam. Pak Nur Rahman Hajam itu selalu ada anak orang yang tidak mampu yang kemudian ikut, nah kemudian disekolahkan, kemudian setelah sekolahkan dinikahkan. Jadi Pak Nur Rahman Hajam itu menikahkan itu beberapa kali, tapi anaknya sendiri cuma 2. Masya Allah. Jadi setelah jadi sarjana dan kemudian bekerja lalu dinikahkan. Nah, Pak AR juga pernah melakukan itu. Tadi yang saya sebut Kang Wasidi tadi, itu dulu ikut Pak AR, asalnya dari Sentolo, membantu, lalu disekolahkan dulu adalah namanya Madrasah Mubalighin. Madrasah Mubalighin di Suranatan. Nah, itu disekolahkan di situ. Nah, kemudian dia bisa sekolah. Nah, kemudian ilmunya tambah, walaupun masih ikut Pak AR, kemudian dimasukkan sebagai pegawai kantor urusan agama dulu, sekarang Kanwil Departemen Agama, dia menjadi pegawai di situ. Karena pendidikannya hanya SD SMP, nah, lalu kemudian beliau ini ya di kantor sebagai pesuruh. Nah, tapi kan sudah jadi pegawai negeri. Betul. Kalau saya dan keluarga dari istri, Bu Khalifah, tapi bukan Bu Khalifah kamu ya. Guru saya juga di Mualim. Bu Khalifah itu, mbahnya Bu Khalifah itu dulu punya pembantu namanya Mbah Bolo. Mbah Bolo. Bolo. Mbah Bolo itu punya anak namanya Surip. Itu ikut ibunya Bu Khalifah. Jadi Mbah Bolo tadi ikut mbahnya Bu Khalifah. Kalau Surip tadi ikut ibunya Bu Khalifah. Ini Surip ini punya anak namanya Katiman. Katiman itu ikut Bu Khalifah. Jadi mbahnya jadi pembantu mbahnya, ibunya jadi pembantu ibunya, Katiman menjadi pembantu Bu Khalifah. Lalu kita sekolahkan di SD Muhammadiyah Suronatan. Kemudian kita ajari menjual makanan, karena dulu Bu Khalifah membuat makanan kering dan sebagainya, lalu dijual ke kauman. Kemudian setelah tamat SD, kemudian oleh Pak AR diminta kecik ditiro, setelah disekolahkan di SMP Muhammadiyah. Nah, itu Katiman itu kalau di pagi hari subuh itu menjadi tukang azan. Masya Allah. Nah, tukang azan. Kemudian dia dikursuskan oleh Pak AR kursus nyopir, bisa nyopir. Tapi kemudian ketika dibawa Jakarta, kalau nyopir itu ngewel dredeg kakinya. Jadi kakak saya itu kan pegawai di BKPM. Itu lalu tidak, tapi dia di bagian lain. Nah, kemudian dia pulang dari sekolah itu SMP tadi, pulang terus melanjutkan di SMA sore hari dan malam hari. Nah, yang namanya Katiman ini akhirnya menjadi orang
anaknya 2, yang satu jadi polisi, yang satu jadi dosen bahasa Inggris. Nah, Katiman ini malah kadang-kadang oleh atasannya diajak ke Singapura, diajak ke Batam, diajak ke Malaysia dan sebagainya. Jadi kalau ini tidak kita sekolahkan dulu, ya ini akan jadi nanti apa? Anaknya Katiman itu jadi pembantunya anak saya. Bisa terjadi begitu. Nah, ini harus diputus itu. Nah, maka kemudian kita melakukan putus itu dengan kita sekolahkan dan kita ajari. Alhamdulillah. Sekarang Katiman itu udah haji. Masya Allah. Udah haji. Sudah haji Katiman. Ya. Namanya Katiman. Waktu dulu dia beli rumah itu, tanah itu 60 meter dibagi dengan temannya 4. Jadi pulang kantor itu membangun gantian. Akhirnya 60 meter itu jadi 4 rumah, 2 lantai itu bisa ditempati dengan istri. Tapi sekarang dia sudahan karena sudah setelah jadi pegawai KPM kemana-mana dan sebagainya. Sudah haji dia. Jadi kalau tidak begitu kan, itu jadi nanti jangan, maka kemiskinan itu ada. Jadi pembantu itu dalam Islam harus kita perlakukan sebagai keluarga kita juga. Masya Allah. Jadi kalau menderita ya kita menderita, ya dia ikut menderita, kita senang ikut senang, ya kita maju kalau bisa kita maju, bahkan kita lebih senang. Sebab Katiman itu sekarang lebih anu daripada kami. Anaknya sudah jadi dosen bahasa Inggris di sebuah perguruan tinggi swasta, yang satu jadi polisi. Luar biasa. Ya. Ustadz, ini saya sebenarnya sangat tersentuh dengan beberapa penyampaian Ustadz yang tampaknya memiliki memori yang sangat lekat dengan sosok ayah begitu. Memang secara nasional nama Pak AR itu bahkan global ya sudah tidak diragukan lagi. Tapi ini sebagai putra beliau tampaknya banyak kenangan tentang ayah, di mana saya pernah membaca bahwa Indonesia itu sebenarnya bisa juga disebut sebagai fatherless country gitu, negara tanpa ayah, karena ayah ada secara fisik tapi jarang hadir dalam proses pengayoman, dalam proses pendidikan. Nah, ini mumpung kita masih memiliki waktu Ustadz, kami mohon nasihatnya mungkin bagaimana supaya akhirnya para ayah kembalilah ke rumah begitu. Ini anak-anak, istrinya juga membutuhkan, dan terutama di Ramadan kita kali ini di mana mungkin masih harus menerapkan beberapa protokol kesehatan. Rumah itu menjadi tempat yang ya porosnya mungkin sekarang jadi rumah begitu ya Ustadz. Ini mohon nasihatnya Ustadz, karena tampaknya dari tadi ini saya setiap dari mulai pertama mungkin belum terlalu terasa, tapi semakin diceritakan ini antara ayah dan anak tampaknya ada ikatan yang sangat kuat sekali Ustadz. Nah, ini mungkin kami juga ingin nanti ketika sudah tua, anak-anak kami juga sudah besar, ketika mereka bercerita dulu saya bersama ayah, itu kan menarik sekali ya Ustadz. Ya. Nah, ini mohon nasihatnya Ustadz. Mungkin saya ceritakan saja ya. Jadi Pak AR itu kan sering keluar, betul, ngisi pengajian-pengajian. Tapi beberapa anaknya secara bergiliran diajak. Jadi misalnya Pak R ke Magelang, nah, saya diajak sekarang. Mungkin besok adik saya yang ada, karena adik saya ada yang belajar di luar negeri, ada. Nah, lalu misalnya ke Semarang, saya diajak. Nah, ketika Pak AR ceramah kita mendengarkan juga. Ketika Pak AR dialog dengan orang kita mendengarkan juga. Nah, jadi kadang-kadang ini bukan memberi nasihat tapi memberi keteladanan. Misalnya saja sekarang misalnya bepergian ya. Pergian itu Pak AR sering bilang kepada kita, misalnya naik mobil. Nah, awake dhewe kalau kita bahasa Jawa, kalau kita bepergian itu kuncinya pada sopir. Jadi karena itu supaya setiap jam makan berhenti, salat, nah kemudian juga makan. Jadi jangan sampai mungkin sopir ini kalau kita dia takut meminta saya lapar, tapi kita ini sudah masuk jam makan berhenti. Jadi ini pendidikan menghargai. Walaupun itu sopir, itu kita hargai dan juga kita perlakukan secara baik, ya. Nah, jangan sampai itu. Karena itu dalam berbagai hal kadang-kadang Pak AR itu tidak menasihati, tapi memberi contoh.
Beri contoh misalnya Pak R datang dengan kita mendatangi pengajian di satu tempat atau ranting, yang ranting itu miskin atau masjidnya juga tidak. Nah, di situ mungkin orang dari ranting atau dari masjid yang miskin tadi, karena sangat ingin menghargai guru, ustadz atau yang dianggap kiai, dia cari-cari dana entah gimana. Ketika Pak R mau pulang, itu diberi amplop yang ada isinya. Nah, oleh Pak R kemudian diterima nih Pak R ini sekedar tanda. Pak R lihat kalau ranting itu ranting miskin atau masjid itu masjid miskin, amplop itu diterima. Terima kasih ya. Ini sudah saya terima ya, milik saya ya. Ini sekarang saya sumbangkan untuk kegiatan ranting. Atau ini saya kembangkan untuk kegiatan musola. Kalau ranting itu miskin. Tapi kalau yang mengundang itu misalnya dari perusahaan atau dari bank, itu kan juga sering memberi honor toh. Betul. Honornya dan kadang-kadang banyak itu. Apalagi kalau dianggap kiai besar itu banyak. Itu diterima. Nah, nanti kalau ada yang minta sumbangan sana sini, diambilkan dari sini. Jadi sebagai seorang ulama, sebagai seorang kiai, uang itu tidak apa, yang ada yang digunakan, tetapi tidak. Karena Pak Ar selalu mengatakan, harta itu jangan dimasukkan dalam hati, harta itu diletakkan saja di tangan. Kalau hilang ya sudah, kalau habis ya sudah, nanti cari lagi. Tapi kalau dimasukkan dalam hati, harta itu, wah duitku sakmene ini di sini tuh kepala ini akan isinya cuma bagaimana mengumpulkan. Padahal uang itu ada fungsinya hanya sejumlah itu. Misalnya kita punya rumah 10. Rumah 10 yang kita tinggali cuma satu, tidak bisa kita tinggal di rumah 10 bareng-bareng, tidak bisa. Betul. Kita punya mobil 6, tidak bisa kita naik mobil 6 bareng-bareng itu. Cuma satu. Jadi kadang-kadang kita itu tertipu oleh kekayaan-kekayaan itu. Maka yang kita gunakan itu apa adanya, nah kemudian yang lain kita. Jadi uang itu, ya kita tidak boleh boros, tapi kita tidak boleh pelit. Ya, tapi ya tengah-tengah lah. Masya Allah, ini ada tambahan pertanyaan dari Ibu Kudratul Bahirah dari Nganjuk, Ustadz. Nah, siapa yang paling berpengaruh dalam keharmonisan keluarga? Apakah ayah, ibu, atau anak ini, Ustadz? Mungkin nanti bisa langsung dengan closing statement kajian kita karena sudah di ujung waktu menikah. Ya, ketiga-tiganya. Ya, karena harmonis itu tidak kemudian satu menonjol yang lain, tidak. Kalau dalam musik itu kan tidak ada yang menonjol, ya, antara bass, gitar, kemudian biola dan sebagainya tidak boleh. Dalam bunga ketika ditata juga tidak boleh ada yang menonjol, tapi ditata sedemikian rupa. Jadi semuanya harus berperan terukur. Ayah berperan begini, jangan melanggar hak anak. Ibu gini, jangan melanggar hak suami, jangan melanggar hak anak. Anak gini, jangan menganu dan sebagainya. Jadi semua berperan secara terukur sesuai dengan porsi masing-masing, kapasitas masing-masing. Kira-kira begitu. Jadi semua anggota keluarga itu berharga dan masing-masing punya kontribusinya sendiri. Punya kontribusi. Manusia itu semua punya potensi, ya. Jadi punya maziyah, ya, punya kelebihan. Orang pelit itu punya kelebihan apa? Pelit. Kalau dia di organisasi disuruh pegang bendara, jadi bendara. Ya, punya potensi. Ya, punya potensi di situ, ya. Kalau orang bisu suruh pegang yang rahasia-rahasia. Kalau ada orang tanya dia tidak bisa jawab. Ya. Luar biasa. Ustadz, ini karena kita sudah di akhir waktu, mungkin kami bisa diberikan tajuk penutup nasihat pada kesempatan kali ini, Ustadz, dan mungkin juga doa karena kita akan segera menyambut Ramadan. Monggo Ustadz, kami persilahkan. Iya, karena itu marilah kita sekalian
dalam menyongsong bulan Ramadan itu kita persiapkan pertama mental kita. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Lalu yang kedua, kita persiapkan pengetahuan kita. Kita baca-baca lagi kaifiah buku-buku tuntunan Ramadan, terutama tuntunan Masjid Tarjih. Nanti kita terapkan. Lalu yang ketiga, kita lakukan membaca Quran dan sebagainya. Mungkin kita selama ini jarang, kita lancarkan lagi supaya nanti dan sebagainya. Kemudian juga kita persiapkan apa yang harus diamalkan di dalam bulan Ramadan, misalnya memperbanyak sedekah, memberi buka kepada orang lain, insya Allah dengan begitu kita akan berhasil. Saya kira gitu, dan marilah kita song-song bulan Ramadan ini dengan bersama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah meringankan kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan memberi kesempatan kepada kita untuk menambah amal yang sebanyak-banyaknya dan mengurangi kesalahan kita yang sebanyak-banyaknya, ya. Kita selalu berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira begitu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz Syukrianto dan para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan mental kita semakin siap menuju Ramadan, dan mudah-mudahan seperti yang tadi sudah dimohonkan oleh Ustadz Syukrianto, supaya kita semua senantiasa dikaruniai keimanan, kesehatan, dan kesejahteraan di bulan Ramadan maupun bulan-bulan sesudahnya. Jika para pemirsa sekalian ingin mensupport dana terhadap perjuangan dakwah Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka dapat disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 71153900494 atas nama Institut Tabligh Muhammadiyah. Kontak layanan dakwah dapat menghubungi 081126411868. Terima kasih banyak atas partisipasi para pemirsa sekalian, baik melalui aplikasi Zoom, Facebook maupun YouTube dari akun media sosial Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih banyak juga kepada gurunda kita semuanya, Ustadz Syukrianto. Saya Khalifatul Fauzia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada kajian Harmoni Keluarga seri berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.